Halo, selamat sore teman-teman ngopi-ngopi. Kali ini kita akan share ya tentang suatu hal yang sangat luar biasa, suatu hal yang punya magical ya atau nilai keajaiban kalau kita bisa menerapkannya. Dan sebenarnya orang jarang menyadari tentang satu hal ini. Betapa kalau kita bisa aktif melakukan satu hal ini dengan konsisten begitu, maka keajaiban-keajaiban akan datang. Hal-hal positif kepada diri kita ini akan datang, teman-teman. Dan keajaiban yang kita maksud, kebiasaan yang ajaib yang kita maksud itu adalah bersyukur, teman-teman. Mungkin teman-teman banyak ya yang belum menyadari betapa bersyukur ini sangat-sangat penting dan sangat-sangat dahsyat ya efeknya kepada hidup kita. Maka biasanya memang ada beberapa ayat Al-Quran ya yang mengatakan kalau kita bersyukur maka nikmat yang kita syukuri itu akan ditambahkan begitu. Sebaliknya kalau kita mengeluh maka apa yang kita keluhkan itu akan menjadi seperti nyata begitu kan, atau nanti pada level yang paling buruk itu seakan-akan itu memang sudah takdir kita seperti hal-hal yang kita keluhkan. Makanya akhirnya dalam beberapa sikap teman-teman kita lebih baik memilih bersikap bersyukur daripada mengeluh begitu kan. Dan akan selalu ada hal yang dapat kita syukuri kalau kita benar-benar merenungi begitu kan hal-hal yang menjadi anugerah kepada diri kita. Saya mengingat pada tahun 2016 saya membaca buku The Magic, buku yang ditulis oleh Rhonda Byrne. Buku ini sangat sederhana dan ini sangat luar biasa, teman-teman. Buku yang saya biasa mengatakan ini magical book ya. Saya merekomendasikan ini untuk teman-teman untuk dibaca. Buku The Magic ini sangat enak, penulisannya sangat enak seperti penulisan-penulisan Rhonda Byrne yang lain. Banyak juga testimoni dari tokoh-tokoh dunia begitu kan, sehingga buku ini sangat meyakinkan untuk diterapkan. Sederhananya buku ini menginstruksikan kita, memandu kita untuk menjadi orang yang bersyukur. Dan buku ini berani menjamin begitu akan ada banyak hal positif yang bahkan teman-teman akan menganggap ini ajaib kalau teman-teman benar-benar menerapkannya. Buku The Magic ini tidak seperti buku pada umumnya karena kita tidak diperkenankan untuk berpindah bab untuk melanjutkan pada bab selanjutnya sebelum bab yang sedang kita baca ini kita terapkan dalam keseharian kita. Dan banyak sekali hal-hal yang berkaitan dengan rasa syukur ya dalam buku ini yang dibahas, yang itu harus diterapkan. Biasanya kalau setelah selesai satu bab tuh disuruh baca kembali, terus disuruh renungi begitu kan. Dan salah satu hal yang diinstruksikan oleh bab ini adalah menuliskan apa yang kita syukuri, teman-teman, minimal 10 setiap hari. Saya masih ingat buku ini terdiri dari sekitar 28 bab ya, dan itu artinya kita harus melakukan itu selama 28 hari instruksi dari buku ini. Jadi biasanya ini instruksi setiap bab itu bertambah. Dan salah satu yang ingin kita share adalah kebiasaan menulis ya. Jadi karena instruksi dari buku ini adalah menuliskan minimal 10 hal yang kita syukuri setiap hari, dan itu tidak boleh pedot, teman-teman. Kalau misalkan pedot, lakukan lagi dari awal. Jadi itu dilakukan selama 28 hari. Ada kajian juga kenapa di sana harus 28 hari begitu kan. Dan juga dalam konteks psikologi, teman-teman. Kenapa bersyukur ini sangat penting dan sangat dahsyat efeknya terhadap diri kita ya secara psikis. Oleh karena begini, teman-teman. Sekali lagi saya sangat merekomendasikan untuk teman-teman membaca referensi-referensi tentang bersyukur gitu, karena bersyukur itu sangat pengaruh terhadap psikologi dalam konteks optimisme ya, teman-teman. Optimisme, semangat begitu, dan itu akan mempengaruhi keseluruhan sikap ya. Jadi cara kita berpikir saja dalam konteks misalkan kita orang yang bersyukur, itu akan mempengaruhi semua sikap diri kita, semua reaksi diri kita terhadap segala sesuatu. Jadi misalkan kalau kita dapat hal kecil, misalkan kita menjual sesuatu, misalkan let's say kita menjual baju dan laku satu, maka orang yang bersyukur akan sangat mensyukuri betapa subhanallah, alhamdulillah ini sudah saya bisa dapat menjual satu baju, dan itu akan mempengaruhi semangat optimisme dia untuk selalu mengembangkan diri, untuk akhirnya bisa menjadi
lebih baik lagi dalam melakukan penjualan begitu. Sebaliknya kalau kita memilih sikap tidak bersyukur, hanya karena mungkin laku satu baju, kok cuma laku satu baju sih misalkan, dan kita mengeluh pada saat itu kan menjadikan diri kita orang yang pesimis dan tidak tidak akan punya nilai perbaikan untuk aktivitas kita ke depannya. Oleh karena itu dalam konteks psikologi, bersyukur ini sangat-sangat berpengaruh, terutama dalam hal optimisme dan juga semangat kerja ya, dan juga nilai positif daripada diri kita. Dan kalau kita sudah positif, sudah optimis dan punya semangat bekerja ya, atau bersikap yang baik, maka kita akan menarik hal-hal yang sama dengan apa yang menjadi sikap diri kita dari dalam ini. Makanya itu kenapa bersyukur itu sangat penting teman-teman. Dan mulai sekarang coba teman-teman membaca banyak referensi sehingga kita menjadi sangat rasional, sangat menerima betapa pentingnya bersyukur. Sehingga saya melakukan itu semua, saya mensyukuri setiap hari nikmat yang saya alami seperti kesehatan, persahabatan, dan banyak hal lainnya, 10 minimal, dan itu boleh kalau lebih, tapi sesibuk-sibuk apapun kita minimal harus mensyukuri 10. Dan alhamdulillah sekali teman-teman, luar biasa kalau kita share, saya merasakan langsung ya perubahan dari apa yang sebelum saya punya kebiasaan bersyukur itu dengan apa yang setelah saya lakukan sesuai instruksi daripada di buku ini. Di buku ini karena panduannya sangat kompleks, baik dalam konteks mental ataupun aplikasi keseharian. Jadi teman-teman benar-benar bisa dapat panduan langsung begitu, gimana untuk bisa menjadi pribadi yang bersyukur gitu kan. Karena sekali lagi, rasa syukur atau rasa keluh itu kan interpretasi dari sebuah kejadian. Kejadiannya sama, tapi kita memilih mensyukuri. Kejadiannya sama, orang memilih untuk mengeluh atau membenci. Jadi dengan membaca buku ini kita lebih dapat memahami kenapa kita harus memilih untuk mensyukuri begitu. Dan benar saja teman-teman, ini sekali lagi sekedar opini ya. Banyak hal-hal positif yang berdatangan kepada saya. Banyak hal-hal yang saya bahkan mengatakan itu ajaib yang berdatangan, dan saya merekomendasikan buku itu kepada teman-teman saya dan kita share begitu. Dan memang banyak sekali kesamaan-kesamaan yang dialami oleh karena kita menjadi pribadi yang bersyukur begitu kan. Jadi kalau seperti di buku sebelumnya, Ron the Brain ini membahas begitu kan, bahwa pikiran kita akan termanifestasi pada kehidupan kita sehari-hari. Jadi kalau kebiasaan kita ini bersyukur, maka hal-hal yang akan kita alami dalam keseharian itu adalah hal-hal yang sangat layak buat disyukuri, seperti anugerah, pemberian, nikmat, terus dan lain sebagainya. Dan itu sangat dapat kita rasakan banget setelah beberapa hari, beberapa minggu, beberapa bulan kita baca buku itu. Makanya kita sangat merekomendasikan teman-teman untuk membaca buku The Magic yang ditulis Ron the Brain ini, dan lebih daripada itu membiasakan untuk bersyukur begitu kan. Hal-hal yang kecil yang bisa kita syukuri, apalagi hal-hal kejadian yang besar yang kita syukuri, sehingga orang akan mengenal kita sebagai orang yang sangat tahu bersyukur. Itu bagian daripada doa begitu kan, daripada doa para wali, para nabi untuk menjadi bagian daripada bersyukur. Dan yakinlah ketika kita sudah menjadi pribadi yang bersyukur itu, maka hal-hal baik bahkan masa depan yang cerah itu akan sangat-sangat dapat kita capai begitu. Itu saja mungkin yang kita bisa share tentang buku Ron the Brain dan kebiasaan bersyukur ini. Thank you.